Ya, ngomongin gelaran SEA Games 2023, tentunya banyak yang unik-unik dan sempat viral di media sosial. Nah, kita akan cerita-cerita langsung nih sama orang yang udah dari awal sampai sekarang ini di pertengahan SEA Games berlangsung, tentunya memantau para atlet Indonesia juga dan juga gelaran SEA Games 2023. Ada Bang Okto, Ketua NOC. Halo Bang, apa kabar? Salam olahraga. Salam olahraga. Bang, ini kan ngomongin kalau kemarin banyak banget yang viral, mungkin soal kesiapan dari Kamboja sebagai tuan rumah di gelaran SEA Games 2023. NOC sendiri memandang, melihat, memantau seperti apa sih? Yang pertama gini, ini kesempatan pertama setelah 60 tahun lebih itu Kamboja kembali menjadi tuan rumah SEA Games. Dan dari awal SEA Games itu adalah dibuat untuk mempererat solidaritas antar negara-negara di Asia Tenggara dalam hal olahraga atau melalui olahraga. Nah, kita mengirimkan atlet itu bentuknya solidaritas gitu. Karena kita tahu di Indonesia sendiri kita melihat SEA Games sebagai target antara, bukan lagi sebagai target utama. Kenapa target antara? Karena nggak mungkin Indonesia dibandingkan dengan negara dengan 10 negara lain yang ada di Asia Tenggara. Yang dari jumlah peserta atau jumlah keikutsertaan, kita hanya ikut 31 negara. Sedangkan di sini ada 31 cabang olahraga. Sedangkan di sini ada 36 cabang olahraga. Setelah itu kita pun nggak masuk ke dalam setiap disiplin itu, mungkin 70-80% atletnya. Kita mengirimkan atlet-atlet junior kita untuk latihan. Nah, kami berkomunikasi baik itu dengan Kemenpora, dengan stakeholder, cabang-cabang olahraga. Ini menjadi ajang yang sangat tepat untuk mengukur pengembangan atau pembinaan prestasi di cabang olahraga masing-masing. Di sini kita lihat ada fenomena. Sejak saya jadi Ketua Komite Olimpiade Indonesia, dari tahun 2019 pada saat SEA Games Filipina, setelah itu SEA Games Vietnam, dan sekarang di SEA Games Kamboja, ternyata ada yang baru nih. Karena Indonesia yang biasanya jago di olahraga perorangan, sekarang mulai juga prestasi kelihatan di olahraga kelompok. 2019 untuk pertama kali kita mengalahkan water polo Singapura. Terus setelah itu di Vietnam kita mengalahkan Filipina di basket dan juga volley kita jadi juara. Dan di sini di Kamboja ini kriket juara kemarin, hoki juara, volley juara. Kita masih menunggu hasil dari basket dan dari bola maupun dari cabang-cabang olahraga lain yang tentunya ini menambah semangat kita bahwa besok-besok bukan hanya olahraga perorangan, tapi olahraga kelompok juga sudah mulai mendominasi di Asia Tenggara. Tetapi saya berbicara langsung dengan masyarakat Kamboja, dengan para stakeholder olahraga di sini. Hal ini yang kita lakukan ketika kita memberikan support kepada negara sahabat kita, negara tetangga kita, yang terjadi apa? Pertumbuhan olahraga di sini akan berkembang, bangun fasilitas-fasilitas, menyelenggarakan kejuaraan-kejuaraan. Besok-besok nanti kekuatan olahraga di Asia Tenggara itu bisa mendominasi kembali di Asia. Karena Asia Tenggara itu hanya regional. Di atasnya ada kontinental, ada 45 negara, baru habis itu ke dunia. Nah, kalau kita membangun komunikasinya erat di Asia Tenggara, itu tentu akan mendorong prestasi olahraga kita di level yang berikutnya. Tapi tidak mengurangi juga bahwa kita nggak mau ada kecurangan-kecurangan. Setiap cabang olahraga itu ada induk organisasinya, namanya International Federation. Nah, International Federation itu punya statuta. Kayak FIFA punya statuta, ya kan. Terus UCI atau balap sepeda punya statuta gitu. Jadi masing-masing punya tata kelola, tata cara dalam meregulasi olahraganya masing-masing. Nah, itu tinggal diikuti, nggak boleh ada yang disalahin. Nah, mungkin tadi ada nggak penemuan dari NOC sendiri, hambatan-hambatan begitu untuk juga berpengaruh kepada atlet-atlet kita selama mereka bertanding di gelaran SEA Games 2023 di Kamboja? Ya, yang saya bilang tadi, 1-2 pasti ada lah gitu. Nggak mungkin ada yang sempurna, apalagi setelah 64 tahun ini. Tapi kita melihat apakah itu sangat krusial. Kalau itu sangat krusial, kita teruskan ke International Federasi. Karena penyelenggaranya memang tuan rumahnya Kamboja. Tetapi tata kelola pelaksanaannya itu kembali ke International Federasi masing-masing. Seperti karate, merasa tidak puas ya komplain ke International Federasinya. Terus ada cabang-cabang olahraga yang lain pun ya begitu gitu. Karena kita ada mekanismenya kalau di olahraga ini. Cuma yang saya minta kepada masyarakat Indonesia,
terutama netizen gitu. Berikan kepercayaan kepada para atlet kita yang sedang berjuang untuk merah putih. Karena saya melihat masih ada oknum-oknum netizen itu yang memperolok-olok, yang berusaha menjatuhkan mental para atlet kita. Nih atlet-atlet bola ngadu ke saya, gitu. Nah ini kita semua di sini itu berusaha berjuang untuk merah putih. Harkat martabat bangsa Indonesia itu ada di pundak para atlet ini. Kita minta kita semua mendoakan, teriak, mendukung, walaupun kita jauh. Saya kutip sekali lagi dari Gracia Poli nih. Saya tanya sama dia, Bang katanya, walaupun mereka teriaknya di rumah, tapi suaranya keras di hati kita waktu kita lagi bertanding. Nah itu yang kita perlukan. Jadi kayo sama-sama berikan kepercayaan kepada para atlet kita, para ofisial kita, mereka pasti berjuang untuk merah putih. Oke, mungkin Bang, ini kan kita ngelihat tadi memang ada ada yang tidak sempurna begitu ya dalam setiap gelaran di SEA Games. Kemudian juga ini tetap menjadi suatu yang juga semangat buat teman-teman Indonesia terutama. Tapi tidak ada berpengaruh apapun gitu. Misalnya kayak kemarin kan viral bahkan untuk pembagian medali pakai lampu sorotnya dari mobil yang kayak gitu-gitu. Hal-hal unik itulah. Ya, itulah dinamika yang terjadi dalam ketika kita menyelenggarakan event. Kalau kita nggak pernah, mungkin kita nggak punya referensinya. Tapi karena kita sudah beberapa kali melakukan, bahkan kemarin last minute ketika Pak Jokowi memutuskan atau si Para Games diadakan aja di Solo gitu. Bisa dibayangin tuh. Jadi semua komplikasinya itu kita rasakan gitu. Dan kita melihat yang penting ada solusinya. Kan bisa dibayangin itu pakai lampu mobil. Kalau nggak ada lampu mobil gimana? Kan gelap gitu. Orang bilang kursi, ya kalau nggak ada kursi gimana gitu. Jadi kita di sini bukan untuk komplain. Kita di sini untuk memberikan dukungan dengan harapan itu bisa diperbaiki ke depan. Setiap catatan-catatan yang terjadi itu menjadi referensi kita yang kita jadikan masukan. Contoh yang paling krusial nih. Dari awal pembukaan, Indonesia itu yang paling keras komplain tentang mandatory sport. Karena mandatory sport ini tidak diregulat. Sehingga akhirnya di rapat pertama dari SIGAF itu diterima usulannya. Dua mandatory sport tetap ada, 1A. Setelah itu ada 1B-nya, yaitu 10 tambahan mandatory sport yang dari Olympic number. Setelah itu ada 10 lagi tambahan mandatory sport yang dari pilihan Olympic sport maupun campuran dari Olympic sport, non-Olympic sport. Setelah itu baru ada kategori berikutnya, hanya 4 cabang olahraga usulan dari tuan rumah. Gitu. Jadi ini diregulasi gitu. Dalam perjalanan kita melihat, ini ada yang masih belum pas nih, kenapa? Naturalisasi. Ini kan jadi bahan omongan orang banyak kan. Betul. Ini sudah kejadian sekarang. Ini akan kita bawa untuk SEA Games berikutnya. Kita akan minta bahwa naturalisasi itu harus dibatasi. Jadi kalaupun mau naturalisasi harusnya minimal 1 tahun sudah di sini gitu. Jangan tiba-tiba ujuk-ujuk baru mau tanding atletnya di sini gitu kan. Tapi untuk semua venue, untuk semua fasilitas atlet sendiri menurut dari NOC apakah sesuai standar atau masih ada yang harus menjadi catatan juga nih untuk penyelenggara, apalagi mungkin SEA Games kan akan berlanjut ya mungkin di negara lain dan lain-lain. Overall oke lah gitu ya. Gini, karena yang tahu itu layak atau nggak layak itu namanya International Federasi. Ada ASEAN Federasi atau Konfederasi. Baru ada National Federation. Saya basicnya dari balap sepeda. Dari balap sepeda nggak ada yang lebih mengerti tentang balap sepeda kecuali komunitas balap sepeda itu sendiri gitu. Nah, pada saat event balap sepeda yang melakukan aktivitasnya ya kelompok komunitas balap sepeda. Baik itu dari International Federasi namanya UCI, atau ASEAN Konfederasi namanya ACC, atau National Federasi kalau di Indonesia namanya PBIC gitu. Nah, ini yang berinteraksi dengan komunitas balap sepeda yang ada di Asia Tenggara. Nah, panitia sendiri kalau ditanya tentang balap sepeda ya pasti nggak ngerti lah gitu. Oke, artinya untuk apalagi untuk orang Indonesia, untuk atlet Indonesia itu pokoknya semangat aja mengikuti dan berkontribusi di gelaran SEA Games 2023 ya, dan mereka nggak ada yang ngeluh-ngeluh aneh-aneh nih Bang Oto. Kita ini semua datang penuh dengan semangat, penuh dengan rasa persaudaraan, dan itu ditunjukkan. Ada dinamika adalah hal yang biasa gitu ya. Tetapi lebih besar dari itu semua, kita membangun hubungan solidaritas, komunikasi, persahabatan, persaudaraan, dan juga nilai sportivitas di wilayah Asia Tenggara melalui olahraga. Oke deh, berarti kekurangan dijadikan catatan, yang penting adalah full support ya untuk seluruh atlet Indonesia. Dan yang paling penting,
support atlet Indonesia yang sedang bertanding di SEA Games Kamboja 2023. Oke, terima kasih Bang untuk waktu dan juga tadi sudah menyemangati juga ya untuk kita semua supaya ingat Indonesia, supaya disupport terus ya. Terima kasih Salam Bang. olahraga. Salam olahraga. Dari Kamboja, Priscilia Claudia Novisal melaporkan.